Pemirsa, berita bahagia datang dari aktris sekaligus ustazah Okky Setiana Dewi yang sudah melahirkan anak keempatnya. Ya, Okky melahirkan dengan secara sesar di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta. Okky melahirkan anak keempatnya yang berjenis kelamin laki-laki dengan berat 2,9 kg. Jadi surat apa yang dipilih? Oh, apa ya? Muluk. Alhamdulillah anak kami yang keempat sudah lahir tadi pagi pukul 5:46 dan alhamdulillah anaknya laki-laki dan beratnya 2,9 kilo, panjangnya belum diukur dan Okky-nya juga alhamdulillah sehat. Okky sesarnya paling cepat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kita masih di rumah sakit. Alhamdulillah hari Senin 16 November 2020 tadi jam 5.46 pagi Sulaiman Ali Abdullah sudah lahir dengan proses sesar. Beratnya 2,9 kg. Saya sehat alhamdulillah ya Baya, semuanya berjalan lancar. Kemarin itu ya. Iya. Gimana? Tapi Sulaimannya TTM namanya. Jadi dia ada masalah sedikit dengan adaptasi pernafasan sehingga harus dinicu dulu. Jadi hari ini belum ketemu Sulaiman. Mohon doanya secepatnya ketemu Sulaiman dan Sulaiman segera sehat. Nanti besok. Amin ya. Dari awal nikah emang saya dan Okky emang pengen punya anak banyak ya gitu kan. Karena saya sudah menyiapkan nama-nama tokoh buat anak-anak kami gitu kan. Saya suka para sahabat dan nabi-nabi. Makanya nama-nama anak saya tuh supaya lebih banyak tuh ya satu nama tuh ada dua tokoh gitu kan. Kayak seperti Maryam Nusaibah, dua tokoh jadi satu. Maryam adalah Maryam gitu kan, Nusaibah sahabat Rasulullah. Terus yang kedua Khadijah Fatimah, nama jadi satu, ibu dan anak jadi satu. Terus yang ketiga Ibrahim Muhammad Abdullah, yang keempat Sulaiman Ali Abdullah. Nah, kenapa namanya satu orang itu dua tokoh gitu kan. Jadi kalau di rumah saya panggil nama tengah gitu. Maryam saya panggil Nusaibah, Khadijah saya panggil Fatimah, Ibrahim saya panggil Muhammad, Sulaiman nanti saya panggil Ali, dan teman-teman di luar memanggil nama depannya gitu. Jadi saya dan Okky itu suka figur-figur mereka lah gitu. Makanya kalau mau banyak anak gitu kan, jadi ya namanya harus persiapkan juga. Sampai anak ke-5, 6, 7 saya udah siapkan ke namanya gitu. Namun sayang, di tengah kebahagiaan Okky, justru terbesit rasa kesedihan lantaran anak keempat yang baru dilahirkan mengalami kelainan pada gangguan pernafasannya. Kelainan ini disebut Transient Tachypnea of the Newborn atau TTN, di mana kelainan yang menyebabkan adanya cairan pada paru-parunya. Hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan bernafas dan paru-paru tidak berfungsi dengan normal. Maka dari itu, bayi Okky yang diberi nama Sulaiman Ali Abdullah ini harus mendapatkan perawatan intensif di ruang NICU. Baby Sulaiman ini ternyata dia gagal dari rahim ke luar, pernapasannya kurang stabil, jadi masih dipakai alat. Pas waktu lahir itu, pas keluar dari rahim Okky, dia nggak nangis gitu. Jadi dokter bilang ini namanya TTM gitu kan. Jadi harus pakai alat selang bantu pernapasan. Jadi mohon doanya anak kami yang keempat masih tahap penyesuaian dari pernapasan dari rahim ke luar rahim. Lantas, apa yang menyebabkan bayi Okky mengalami Transient Tachypnea of the Newborn dan harus dirawat di NICU?
Itulah karena memang dokter bilang dari sebelum lahir pun sudah diprediksi gitu kan. Kebanyakan sesar ini bayi kalau tidak nangis pas keluar itu biasanya dia gagal adaptasi keluar gitu kan. Biasanya kan namanya pernapasan pakai dari ibunya ya, sekarang pas keluar dari rahim jadi butuh penyesuaian lah. Dokter bilang ini babynya di ruang NICU ini masih belum diprediksi karena bayi ini butuh penyesuaian pernapasan. Jadi harus dilihat kondisinya gitu kan. Pelan-pelan nanti selangnya harus dicabut, tapi kalau emang selangnya dicabut masih pernapasannya masih kurang ya harus dipasang lagi. Nah dokter bilang ada yang 4 jam, 6 jam, atau 24 jam, ada juga 90 jam. Jadi kita nggak tahu nih gitu kan. Jadi kita lihat kondisinya juga BB-nya, dia harus menyesuaikan pernapasan di luar gitu. Sama ini kan pakai dari ibunya ya gitu kan. Jadi harus dibantu pakai alat pernapasan. Dan Okinya pun masih dalam perawatan. Jadi belum bisa ketemu anak keempat kami. Jadi butuh penyesuaian gitu karena baby kita yang keempat ini masih di ruang ICU. Di tempat berbeda, kabar bahagia juga datang dari selebriti cantik Sheila Marcia yang sudah melahirkan anak keempatnya dari pernikahan keduanya. Sheila melahirkan anak keempat di sebuah rumah sakit di Bali. Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh suami Sheila, Dimas, melalui akun Instagram pribadinya. Dimas mengunggah foto Sheila yang sedang bersama anaknya dan menuliskan, "Welcome to the world my son, Elijah Jerome Zev Emmanuel, 15 November 2020, jam 8.43 PM dengan berat 3,6 kg, panjang 51 cm. Istriku yang hebat, @It's Sheila MJ, congratulations sayang, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaanmu." Jika kebahagiaan tengah dirasakan oleh Oki dan Sheila karena sama-sama melahirkan anak keempatnya. Yang satu ini juga gak kalah bikin bahagia pemirsa setia sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka dan Amanda Manopo nyatanya berhasil membuat warganet baper dengan akting keduanya. Lantas bagaimana Arya dan Amanda menyatukan chemistry sehingga membuat baper penonton? Dan apa rahasianya? Kan saya kan digajikan karena itu. Gitu, jadi ya kita sebagai artis, aktor profesional dalam pekerjaan dan untungnya kan dari sebuah cerita penulisnya emang pintar, asik juga, jadi bikin penonton jadi pada baper. Saya juga nggak tahu ya. Jarang ngobrol. Kita berdua tipe orang yang jarang ngobrol sih. Aku sibuk dengan urusanku, dia sibuk dengan urusannya dia. Jadi kita ya udah on set, kita ya berperan aja sih. Kita sama sutradara ngobrol paling kayak secara adegan-adegan aja. Sebenarnya nggak usah adegan ya. Gue baca skenario aja kadang suka yang sweet banget nih, cute banget nih momen nih gitu. Nggak usah adegan sebenarnya sih. Ngebaca skenario juga kadang guanya suka ketawa-ketawa sendiri, lucu banget nih adegannya nih, ini lucu nih gitu.
Ya, berperan sebagai Al, rupanya di dunia maya, Arya adalah tipe lelaki idaman. Fotonya tertampang nyata di salah satu akun Instagram yang dituliskan dengan kalimat menantu idaman. Lantas, apa tanggapan Arya soal perannya yang membuat kaum hawa jatuh cinta, bahkan dinobatkan jadi menantu idaman? Ya itu kan penonton yang cerdas itu penonton yang menyukai karyanya. Itu penonton yang cerdas. Berarti tanggapan kakak positifin aja tuh netizennya. Ya kalau gue sih nggak pernah ngambil pusing ya. Ya biarin aja. Sebenarnya sama-sama profesional aja sih. Sama-sama profesional aja. Billy sering main di sini. Semungkin kalau sekarang pas lagi dia punya acara baru juga kan, udah kemarin sempat main juga kok. Kemarin sempat main. Kebetulan juga teman-teman mainnya Billy juga teman-teman main gua. Meskipun juga gue baru kenal Billy waktu pas sama Manda di sini gitu kan. Tapi teman-teman mainnya dia teman-teman main gua juga. Positifin aja lah, lagi pula namanya berarti bagus dong. Kita berperan, jadi ketika kita di onset kita pakai topi, seakan aku sebagai Andin. Tapi ketika kalau misalkan udah cut dari situ ya aku jadi sebagai Amanda. Dan di sini semua kru, semua pemain tuh pada baik semua. Aku cinta sama kamu. Sudah tampan dan aktingnya juga bikin baper kaum wanita, rupanya Arya mampu membuat sinetron Ikatan Cinta menjadi trending di televisi. Penasaran dengan lanjutan kisah asmara Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam sinetron? Jangan lupa saksikan sinetron Ikatan Cinta setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Ma, hati-hati. Balonnya dapat. Ya, Mama ditangkap Papa. Akhirnya senyum juga kamu. Berarti saya udah dimaafin dong. Saya minta maaf ya.